Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang saya, Anda bisa ketik trainer Amir Faisal di Google. Atau kalau Anda ingin belajar di platform digital saya yang lain, Anda bisa juga ketik trainer Amir Faisal tetapi di Facebook. Baiklah teman sekalian, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang jurus-jurus jagoan komunikasi, dan kali ini sudah sampai pada bagian yang kelima. Jadi bagian pertama hingga bagian keempat kita membahas tentang hal-hal yang menjadi hambatan dalam berkomunikasi dan juga termasuk terapinya. Nah, sekarang bagian kelima ini saatnya kita bicara tentang bagaimana mempersuasi orang lain, ya, bagaimana menciptakan, membangun komunikasi yang efektif dan seterusnya. Baik teman sekalian, jadi saya berikan jurus-jurus ya ketika nanti Anda menghadapi klien, ya, menghadapi komunikan, atau mungkin menghadapi atasan Anda, rekan kerja, rekan bisnis, customer dan seterusnya, ya. Jadi jurus yang pertama adalah jurus membangun repo, ya, membangun repo. Apa itu repo? Repo adalah membangun repo adalah membangun keserasian, ya, menyesuaikan, menyamakan frekuensi ya antara Anda dengan klien, antara Anda dengan komunikan, ya. Jadi secara naluriah orang itu suka hal-hal yang sama, ya, kesamaan daerah, kesamaan mungkin suku, ya, mungkin kesamaan hobi, kesamaan alma mater dan seterusnya. Orang pasti suka. Bahkan kesamaan itu juga menimbulkan rasa aman. Satu contoh misalnya, kalau masih di Indonesia mungkin Anda belum terasa, ya. Misalnya suatu saat Anda berada di luar negeri, kemudian di sana Anda kena masalah apa sajalah, apa masalah imigrasi atau masalah apapun, ya. Kemudian tiba-tiba di sana Anda ketemu dengan sama-sama warga negara Indonesia. Nah, pasti paling tidak Anda merasa aman, ya, ketika Anda ketemu dengan sesama warga Indonesia. Paling tidak dia akan bisa menolong Anda, ya, pasti ada empati dengan Anda. Nah, ini contohnya. Jadi orang di suatu tempat yang kita punya masalah, ya, di negeri orang, kemudian kita ketemu dengan orang yang sama bangsa. Ini menimbulkan rasa aman. Contoh lain begini, misalnya suatu kali Anda menghadap seorang pejabat, umpamanya, untuk satu urusan. Dan baru pertama kali itu Anda menemui beliau. Tentu saja suasananya formal, betul kan? Formal, ya, agak kaku, ya, seperti itu. Seperti biasa Anda tentu juga tidak langsung to the point, ya, paling tidak harus menyapa, ya, tanya ini dan itu, menjawab ini dan itu dan seterusnya. Tiba-tiba di tengah pembicaraan itu, tanpa disengaja, pejabat tadi menyebutkan entah cerita apa, ya, pengalaman atau cerita waktu lebaran atau dan sebagainya. Ternyata dia adalah satu desa dengan Anda. Nah, ketika seperti itu, loh Pak, itu kan saya juga dari sana. Maka begitu pejabat tadi tahu bahwa Anda satu desa atau paling tidak satu kecamatan misalnya dengan Anda, maka otomatis mendadak suasana menjadi cair. Nah, jadi itulah kesukaan orang dengan hal yang sama, ya. Nah, kemudian kalau misalnya tidak sama bagaimana? Ya kita sama-samain.
Nah, inilah strateginya, makanya strateginya disebut repo. Ya, strateginya disebut repo. Nah, tahapnya begini ya, ada tahapnya ya seperti di dalam gambar ini. Nah, ada tahap repo itu ada 3 tahap ya. Ada 3 easy steps to build repo with NLP ya. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Jadi ketika Anda tadi ketemu dengan orang yang baru dikenal, seorang yang punya kedudukan yang tinggi, ya, ketemu klien yang agak sulit, ya, dan sebagainya, maka Anda perlu membangun repo ini. Jadi membangun repo ini tahapnya ada 3 macam. Jadi yang step pertama adalah matching and mirroring. Nah, itu seperti yang gambar di sebelah kanan itu ya, itu bukan gambar orang sedang pacaran, tetapi gambar 2 orang yang duduk, kemudian orang itu saling menyesuaikan cara duduknya. Nah, memang dalam tahap matching and mirroring itu, menamai mirroring itu adalah seperti bercermin, ya. Jadi seperti bercermin, ketika orang itu ngangkat tangannya, Anda juga ngangkat tangannya, kan gitu, kalau cerminan begitu ya. Tetapi bukan berarti Anda menirukan. Kalau Anda menirukan gerakan orang Anda ajak komunikasi, tentu dia akan tersinggung ya, menganggap Anda sedang main-main. Tapi hanya menyesuaikan aja, jadi mematchingkan aja ya, mematchingkan aja. Jadi misalnya orang itu duduknya agak membungkuk, Anda juga ikut membungkuk, ya. Kemudian kalau orang itu kemudian agak dalam berbicara, kemudian dia nadanya meninggi, Anda juga ikut meninggi. Kalau dia pelan, Anda ikut pelan. Jadi itu adalah teknik matching and mirroring, ya. Jadi soalnya seperti itu. Jadi itu yang pertama seperti itu. Jadi kita menyamakan apa namanya, mematchingkan ya, menyamakan frekuensi supaya nyaman dulu. Nah, termasuk juga konten dalam berbicara nanti juga harus kita sesuaikan tadi ya. Nah, contohnya seperti ini, misalnya suatu kali saya di bandara, nah ini sedang nunggu transit ya. Saya dari Makassar mau ke Solo. Nah, saya cari teman, ya, saya teman untuk ngobrol karena cukup lama, transitnya 2 jam lebih ya, 2 jam 3 jam. Kalau di situ sendirian tentu nggak nyaman. Saya cari orang yang kira-kira ya kira-kira enak diajak ngobrol lah, seperti itu. Nah, tiba-tiba ada seorang pemuda di situ, orang muda lagi duduk, dia lagi baca buku, ya. Saya nggak, dari jauh nggak kelihatan bukunya buku apa gitu. Nah, saya pun kebetulan bangku di sebelah itu kosong, dan saya duduk di situ. Ya, seperti biasa saya menyapa gitu. Mau kemana Mas? Saya begitu. Dia jawabnya singkat ya. Ya kayaknya dia agak terganggu juga ya, ketika lagi asik membaca, saya tanya mau kemana, dia jawab singkat aja, Jogja, dia bilang gitu. Jadi saya mau Solo, dia mau ke Jogja gitu. Dia ringkas saja Jogja. Saya juga nggak mengganggu gitu. Terus kemudian saya mencoba untuk merepo ya. Caranya begini, ternyata buku yang dibaca itu saya pernah baca bukunya. Saya perhatikan buku itu judulnya adalah Midas Touch ya, Midas Touch. Maka ketika saya kebetulan pernah membaca, maka saya pura-pura nanyakan ya. Wah, Midas Touch ya Mas gitu. Kelihatannya suka dengan buku Kiyosaki. Nah, baru ketika saya menanyakan tentang buku Robert Kiyosaki, kayaknya dia terangsang juga ya untuk bicara. Ya lumayan Mas gitu. Ada punya berapa judul, dia bilang gitu. Kemudian dia cerita dia punya buku yang dari Kiyosaki yang lain juga ya. Poor Dad, Rich Dad, kemudian banyak bukunya ya. Dia cerita seperti itu. Nah, akhirnya jadi terbuka kan, jadi open. Yang tadinya dia enggan bicara tentang urusan dia gitu. Dia karena saya panting, saya repo dengan buku kesukaannya, maka akhirnya dia cerita banyak ya tentang buku-buku dari Kiyosaki. Nah, akhirnya setelah itu akhirnya dia jadi nggak baca buku, akhirnya ngobrol dengan saya sampai hampir 1 jam lebih. Nah, itulah satu contoh bagaimana kita memberikan konten ya, jadi untuk ini matching dengan dia ya. Nah, akhirnya dia berhasil saya bawa ke tahap 2, yaitu pacing ya. Saya pacing dia
sehingga dia mau mengobrol dengan saya, menemani ngobrol dengan saya. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah berhasil, kemudian kita naik ke tahap ketiga yaitu leading, ya, leading. Nah, ini contoh kontennya seperti apa, ya. Misalnya seperti ini, ya. Ini contoh bagaimana kita mencoba untuk matching mirroring dengan orang, ya. Ya, seperti ini misalnya. Saya kalau jadi Anda juga akan begitu. Ini contohnya kalimat ini, ya. Kalimat ini digunakan biasanya untuk orang yang sedang komplain, ya. Orang yang sedang ngeluh dan sebagainya. Maka ketika orang ngeluh dengan Anda, maka kalau gunakan kata-kata, saya kalau jadi Anda juga begitu. Seakan-akan kita memihak pada dia. Ya, seperti itu. Jadi ini kalimat seperti ini adalah kalimat nanti untuk membawa ke tahap passing. Ya, dengan begitu dia kan, oh, orang ini bilain saya kan gitu. Nah, dia akan cerita banyak, ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda seorang yang salesman misalnya, ya, dia sudah membuka masalahnya, maka saat itulah Anda bisa memasukkan gagasan-gagasan yang terkait dengan produk Anda. Seperti itu, ya. Nah, misalnya juga, atau kalimatnya, saya juga sering mengalami hal seperti itu, ya. Nah, seperti itu. Ini hampir sama juga bahasa seperti itu. Nah, kemudian teman sekalian, juga untuk membuat orang ini semakin banyak dia berbicara. Jadi intinya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita bisa membuat orang itu banyak berbicara pada kita, itu menunjukkan bahwa kita berhasil untuk mempacing dia. Karena akan semakin banyak data, ya, tentang orang itu yang bisa kita ketahui, ya, seperti itu. Misalnya seperti ini, sering ucapkan, wah, luar biasa, saya harus banyak belajar dari Anda ini, misalnya seperti itu, ya. Jadi dengan kalimat seperti itu orang itu jadi tersanjung, kan, ya. Nah, ini adalah kalimat untuk mempacing, ya, mempacing. Nah, ini tahap yang tahap passing, ya. Kemudian jangan lupa juga, ya, nanti kalau sudah tadi misalnya seperti saya tadi ngobrolnya sudah cukup, ya, karena yang satu mau berangkat ke Jogja, yang satu mau berangkat ke Solo, maka jangan lupa ucapkan juga penghargaan, ya. Ucapkan, wah, pertemuan hari ini benar-benar berarti bagi saya, ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, ya, Mas. Kita jadi saudara dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini adalah kalimat untuk mempacing, ya. Ini satu lagi, ya, satu kali saya pernah juga di sebuah kereta, ya, kemudian yang duduk di seberang sebelah kanan, kemudian itu ada kosong keretanya itu, jadi satu bangku cuma diisi satu orang, ya, dan satu bangku satu baris kan 2 bangku, saya 1 orang dan di sebelah saya juga 1 orang gitu. Nah, ketika itu saya lihat beliau membawa peralatan-peralatan seperti orang yang mau kemah seperti itu, ya. Jadi peralatannya sangat lengkap sekali, ya. Maka ini kesempatan saya untuk matching mirroring dulu, ya. Jadi saya tanya dulu, ya, tentang dunia dia. Ya, tentu saja dengan saya pancing seperti itu, dia otomatis langsung cerita panjang lebar dan banyak, dan ternyata di dalam acara itu dia ternyata acaranya outbound, ya, ternyata acara outbound gitu. Nah, saya kemudian setelah dia cerita juga tentang outbound dan dia juga cerita plus minusnya dan seterusnya. Nah, ketika itu saya kemudian passing dia, ya, passing, kemudian saya leadingnya di mana? Saya berikan alternatif karena saya seorang trainer, ya, maka saya berikan alternatif bahwa sebenarnya untuk acara outbound itu malamnya atau sorenya, ya, setelah istirahat itu sebenarnya bisa diisi materi-materi konten leadership yang mendukung atau untuk mengevaluasi kegiatan outbound yang tadi siang seperti itu. Nah, ternyata dia tertarik juga. Nah, dengan seperti itu kemudian akhirnya bisa timbul paling tidak interest, ya, untuk mengundang saya. Ya, ini salah satu contoh seperti itu. Jadi kita mungkin dalam tempo tidak lama,
15 menit, 20 menit itu kita sudah bisa, kadang-kadang bisa terjadi paling tidak sebuah komitmen atau syukur bisa deal. Nah, ini contoh adalah bagaimana kita berusaha di dalam komunikasi itu, ya, dengan cara kita matching dan mirroring tahap pertama, ya, kemudian kita bisa mempacing, dan setelah itu kemudian gagasan kita atau penawaran kita bisa masuk, yaitu leading. Oke teman sekalian, kita lanjutkan pada bagian yang ke-6 ya. Nanti kita akan lebih masuk lagi ya. Ketika berkomunikasi orang, kita sudah bisa membaca, paling tidak bisa membaca sifatnya, kepribadiannya, temperamennya. Oke, sampai ketemu lagi pada bagian yang kelima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.